Selamat pagi, Bu Selamat Din. pagi Ibu Rus. Apa kabarnya, Bu? Kabar baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Eh, baik, Bu. Baik sih, Bu. Cuman begini, Bu, ada yang mau ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oh, bisa Ibu. Saya juga tidak ada kegiatan hari ini, santai saja Ibu. Baik, terima kasih, Bu, buat waktunya. Begini, Bu, ada sedikit masalah, Bu, atau saya minta solusi dari Ibu. Ya, baik Ibu. Sebelum kita mulainya ya Ibu, bagaimana perasaan Ibu Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal yang khusus yang ingin Ibu sampaikan atau yang harus kita diskusikan pada hari ini? Iya, Bu, begini, Bu. Dalam permasalahan di minggu yang akan datang kan, Bu, ada ini, Bu, membawa peserta didik berlomba ke Sidikalang, Bu, di Dairi dalam hal debat berbahasa Inggris antar sekolah, Bu. Oh, seperti itu ya Ibu. Baik Ibu, jadi dalam sesi ini kita akan menjelajahi atau akan membuka solusi bersama atas, masalah yang Ibu hadapi ya Ibu. Jadi hari ini apa yang akan kita bahas lebih mendalam ya Ibu pada hari ini? Tentang bagaimana solusinya atau cara supaya anak-anak ini bisa bertahan dengan baik seperti itu, Bu. Oh, baik Ibu, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Ibu Rus ya? Siap, Bu. Ya Ibu, jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dari kegiatan, coaching hari ini ya Ibu? Di sini saya ingin mempertajam atau meningkatkan kemampuan anak-anak kita, Bu, untuk ikut bertanding nanti di sekolah, uh, di SMA Negeri 2, Bu. Kebetulan dia di Sidikalang, antar kelas satu inilah, Bu, satu kabupaten SMA deh, Bu. Oh, begitu ya, Ibu, ya, bagus sekali ya, Bu, ya, kegiatannya ya, Ibu. Terus, yang mau saya tahu, apa ya, definisi tujuan yang Ibu ingin capai, dalam kegiatan, ini, Bu? Begini, Bu, jika dibandingkan dengan kemampuan anak-anak yang sudah saya lihat di luar sekolah kita, Bu, itu anak-anaknya udah mahir-mahir itu, Bu, dalam berdebat. Sementara kan kita ini, Bu, masih pemula, Bu. Jangankan berdebat dalam bahasa Indonesia, Bu. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia aja pun kadang mereka bingung gitu, Bu. Oh, seperti itu, Ibu. Ya, Bu, menurut saya Ibu nggak boleh berkecil hati, Ibu, dalam, kegiatan ini. Mungkin, anak-anak sana lebih bagus, tapi, siapa tahu anak-anak Ibu itu akan lebih bagus dari, sekolah lain, Ibu. Terus, bagaimana, apa yang mau jadi ukuran keberhasilan yang ingin Ibu, capai dalam kegiatan ini, Ibu? Sebenarnya, Bu, ukuran keberhasilan anak-anak itu nanti, Bu, pastinya pasti harus bisa lah, Bu, dapat minimal pemenang dari 4 besar itu, Bu. Juara 1, 2, 3, dan juara harapan 1, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Terus, jadi apa yang, menjadi kesulitan Ibu dalam, kegiatan, pertandingan anak-anak Ibu ini ya, Bu, ya? Nah, itulah kesulitannya tadi, Bu. Anak-anak kita ini masih sulit dia, Bu, dicari siapa yang kira-kira mampu diberangkatkan, Bu. Oh, seperti itu, Ibu, ya. Jadi Ibu, sulit untuk menentukan siapa yang ingin, menjadi perwakilan dari sekolah Ibu, seperti itu ya, Ibu, ya? Iya, Bu, betul, Bu. Oh, kenapa Ibu sulit, Bu? Mengapa perasaan Ibu itu muncul untuk sulit untuk menentukan, siapa yang akan menjadi perwakilan sekolah ya, Bu, ya? Karena sehari-hari kan, Bu, kalau masuk ke ruangan kelas itu, Bu, ketika saya ingin memulai pelajaran kan saya membuka dengan say hello gitu kan, Bu. Tidak terlalu banyak, Bu, yang merespon. Jadi bagaimana ini, Bu, saya bahasa sehari-hari pun tidak bisa, Bu, apalagi nanti, Bu, di sana berdebat topik-topiknya pun, Bu, yang umum dan sulit gitu, begitu, Bu.
Oh, saya paham, Ibu. Jadi di sini Ibu merasa sangat sulit karena anak-anak, sulit untuk berbahasa Inggris gitu ya, Bu, ya, karena di daerah Ibu, berbahasa, Indonesia aja sulit, mungkin bahasa daerah yang lebih, apa ya, Ibu, ya, yang lebih fasih gitu ya, Ibu, ya. Saya paham dengan masalah Iya, Ibu. Bu. Jadi, bagaimana Ibu untuk menghadapi situasi permasalahan Ibu ini ya, Ibu? Sebenarnya Bu, saya sudah mencoba Bu membuat beberapa langkah-langkah. Karena kan lombanya itu Bu 2 minggu lagi. Jadi dalam 2 minggu ini saya harus membuat persiapannya maksimal itu Bu. Jadi kemarin itu saya sudah mencoba menyaring titik kelas Bu. Oh, seperti itu, Ibu. Jadi, hari ini kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi apa yang menjadi masalah Ibu, tentang, menentukan siapa yang akan berangkat untuk perwakilan pertandingan itu ya, Ibu. Apakah ada, hal yang lain yang Ibu mau tambahkan, yang mau ingin kita diskusikan lagi, Ibu? Sebenarnya itu saja Bu, masalah memilih siswa kita ini Bu. Oh, seperti Ibu itu ya, Bu. Jadi Ibu hanya ingin, Gitu ya Bu. eee, permasalahan Ibu hanya ingin menentukan apa yang menjadi perwakilan di sekolah itu yang agar anak-anak lebih fasih dalam berbahasa Inggris, seperti itu ya, Bu, ya? Baik, Iya Bu, Ibu, ketika sekarang lomba ini aja. Gitu. ya, Bu, baik, Bu, sekarang kita akan, di sini kita akan merancang rencana aksi ya, Ibu. Apa rencana yang Ibu lakukan untuk mencapai, kegiatan Ibu ini? Bagaimana Ibu mau ingin, memilih siapa yang menjadi perwakilan anak-anak Ibu, gitu, seperti itu, Ibu. Apa yang Ibu ingin Ini Bu, iya Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya saya sudah membuat kemarin itu kan Bu, saya sudah menyaring dari kelas itu ada beberapa bisa dikatakan tiga per kelas lah Bu sudah dapat memang Bu. Tapi kan ini karena kita ada 8 enam 6 kelas untuk kelas 10, 6 kelas untuk kelas 11 dan 6 kelas untuk kelas 12. Ini Bu kelas 12 nggak bisa digerakkan. Jadi ada 6 dari kelas 10, 6 dari kelas 11. Jadi ada 12 dan 3. Jadi sekitar 36 siswa Bu yang akan dipilih. Sementara yang berangkat itu kan Bu harus 3 orang Bu, satu cadangan jadi 4 orang. Jadi untuk menentukan yang 4 orang dari 36 itulah Bu saya kesulitan. oh, menentukan yang tinggal sisanya seperti itu ya, Ibu, ya? Selebihnya sudah ditentukan sebelumnya ya, Ibu, ya? Iya Bu seperti itu Bu. Oh, iya, Bu. Jadi, ini adalah, permasalahan Ibu untuk menentukan sisa, yang akan dibawa ya, Ibu, ya. Terus apa yang prioritas, yang Ibu miliki untuk menentukan, rencana aksi Ibu ini atau menentukan, sisa dari, perwakilan ini, Bu? Kemarin itu kan Bu saya sudah suruh mereka untuk membuat pengalaman sendiri diceritakan dalam berbahasa Inggris. Jadi nanti siapa yang paling saya rasa dan saya nilai lah Bu bahasa Inggrisnya yang menarik dan bisa dengan mudah dipahami itu nanti mungkin yang akan saya pilih Bu. Seperti itulah persiapan saya di awal Bu. Oh, bagus sekali, Ibu. Jadi, apa yang menjadi untuk menentukan itu, apa strategi yang Ibu gunakan, Ibu, untuk mencapai, agar, anak-anak yang lain itu bisa terpilih untuk, memenuhi, apa ini, Ibu, memenuhi, kuota, pesertanya, Ibu? Ya saya buat lah Bu itunya Bu, saya buat rubrik penilaiannya Bu. Jadi ada nanti anak ini yang uh, intonasinya kurang bagus, intonasinya yang bagus, yang menantang, yang bisa menarik perhatian pendengar dan bisa membuat orang yang mendengarnya jadi lebih antusias. Seperti itulah Bu, mungkin saya buat materinya nanti. Oh, bagus, Bu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Ibu, yang strategi yang sangat baik yang Ibu lakukan. Terus bagaimana Ibu mengatasi, eee, supaya itu, lebih, lebih efektif seperti itu, Bu? Bagaimana tindak lanjut dari rencana Ibu ini? Baik Bu,
Sebenarnya Bu, saya sangat berkomitmen untuk mempersiapkan banyak materi-materi yang sudah pernah dilombakan tahun-tahun sebelumnya kan Bu. Jadi itu yang kakak saya kembali ulas, saya kembali ajarkan kepada anak-anak sekarang yang sudah pernah ditampilkan tahun-tahun sebelumnya Bu. Oh, seperti itu, Bu, ya, komitmen Ibu itu sangat bagus, Ibu. Jadi, siapa yang membantu Ibu dalam, melaksanakan, tugas Ibu ini, Bu? Membantu dalam, menentukan siapa yang akan menjadi, perwakilan itu, Bu? Apakah Ibu sendiri atau dibantu rekan kerja yang lain? Sebenarnya saya sudah berdiskusi Bu dan sekalian juga minta bantuan dari teman-teman satu jurusan Bu, supaya sama-sama lah saling membantu lah Bu dalam melatih dalam kegiatan ekstranya Bu, saling memberi motivasi, memperbaiki yang kurang baik seperti itulah kira-kira Bu. Oh, seperti itu, Bu. Jadi, teman-teman Ibu juga ikut, berkolaborasi dan saling kerjasama ya, Ibu, untuk menentukan ini. Jadi Ibu tidak, sendiri ya, Ibu. Jadi ada bantuan dari, teman-teman dan kepala sekolah. Jadi itu memang kerjasama yang baik ya, Ibu, di sekolah ya, Ibu, ya. Iya Bu, Terus tindak lanjut begitulah Bu. lanjut dari kegiatan oh ya, Bu. Terus tindak lanjut dari kegiatan, selanjutnya apa ya, Ibu? Begini Bu, untuk tindak lanjut itu mungkin saya akan ini Bu, saya akan memaksimalkan jadwal ekstranya itu Bu, jadwal latihannya yang mungkin tinggal 2 minggu lagi, mungkin nanti setiap hari akan dimaksimalkan latihannya Bu, supaya anak-anak ini juga bisa menghafal materinya dan terbiasa dengan uh, terbiasalah latihan berbicaranya Bu, supaya nanti ketika lomba mereka terfokus ke tujuan akhir yaitu bisa memenangkan pertandingan dan bisa juga mereka mengembangkan kemampuannya sendiri dalam bidang berdebat dalam bahasa Inggris Bu, seperti itu Bu. Oh, bagus sekali Ibu, tindak lanjutnya bersama Ibu dan bersama teman-teman Ibu. Jadi dengan tindak lanjut yang Ibu, lakukan, saya rasa Ibu nanti akan dapat memilih, siapa yang akan menjadi perwakilan di, kegiatan, kegiatan ini Ibu. Jadi, Ibu harus dapat bekerja sama dan berkolaborasi ya Ibu. Bagaimana Ibu, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, udah tadi saya uraikan Bu, kami akan bekerja sama dalam melatih, mempersiapkan materi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan dan juga kepala sekolah seperti itu Bu. Baik Ibu, kalau Ibu sudah mendapat gambaran, apakah ada lagi yang lain yang ingin kita diskusikan untuk hari ini Ibu? Ya, jauh ini Bu, sampai di sinilah dulu Bu. Mungkin saya sudah mendapatkan sedikit pencerahan Bu setelah kita melakukan tanya jawab dalam sesi coaching ini Bu. Ya, baik Ibu, saya rasa juga sudah selesai untuk kegiatan coaching hari ini. Saya berharap Ibu dapat nanti menerapkan itu di sekolah Ibu dan saya doakan agar murid-murid Ibu Rus dapat menang ya Bu ya dalam pertandingan ini ya Bu Rus. Ya, amin Bu, amin Bu. Amin. Ya, baik Bu Rus. Selamat siang Ibu Rus. Ya, terima kasih Bu atas solusi dan pencerahan dari Ibu Bu. Terima kasih juga buat waktunya Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama Bu Rus. Bu Rus. Ya, selamat pagi Ibu. Apakah Ibu sibuk Bu hari ini? Oh, tidak terlalu sibuk Bu. Ada apa ya Bu? Apa yang ada kita mau diskusikan? Ada Bu sedikit, saya ingin berdiskusi tentang sedikit ada masalah saya Ibu. Oh, baik Bu. Sebenarnya kan tidak ada kesibukan yang lain, jadi saya sangat menghargai itu yang diminta kepada saya. Oke Bu, di ruangan ini ayo kita diskusi tentang masalah Ibu dan kalau boleh ini Bu, apa kira-kira yang akan kita diskusikan Bu? Seperti ini Bu, saya punya masalah sedikit Ibu yang sudah menjadi, yang saya pikirkan
bulan, terakhir ini, Ibu, tentang ada salah satu murid saya, Ibu, di dalam kelas. Oh, begitu ya, Bu, ya. Baik, Bu, kita akan coba mencari solusi bersama. Yang pertama ini, Bu, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dulu, Bu. Iya, Ibu. Jadi begini, Ibu, saya mempunyai satu murid, anak saya di kelas, Ibu. Dia kurang, eee, termotivasi atau kurang rajin untuk belajar, Ibu, seperti itu. Dia sering malas-malasan di dalam kelas, tidak mau belajar, seperti itu, Ibu. Oh, begitu, Bu. Jadi ada anak yang seorang anak di kelas itu yang tidak termotivasi untuk belajar. Jadi dalam sesi ini, Bu, kira-kira tujuan akhir yang ingin dicapai kira-kira apa, Bu? Tujuan akhir yang ingin saya capai, Ibu, saya ingin anak tersebut, dapat, belajar gitu, Ibu, lebih rajin belajar dan termotivasi untuk belajar, seperti itu, Ibu. Sehingga nanti dia dapat, membawa, bekal untuk pulang, Ibu, tidak hanya duduk, diam, dan pulang saja dari sekolah. Seperti itu yang ingin saya capai, Ibu. Oh, berarti Ibu menginginkan anak ini dapat dalam pembelajaran, ya, Bu? Iya, Ibu Rus, benar sekali, Ibu Rus. Kalau misalkan ini, Bu, bisa nggak Ibu jabarkan Ibu ingin itu seperti apa? Apa, mohon diulang, Ibu, terdengar tadi, Bu? Ini, Bu, ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan tadi itu seperti apa, Bu, maksudnya? Oh, iya, Ibu, ukuran keberhasilan yang saya harapkan anak tersebut, dapat, belajar seperti kawan-kawannya lainnya dan dia dapat mengikuti pelajaran, yang saya berikan di sekolah, seperti itu, Bu. Oh, baik, Bu. Berarti Ibu ini mengalami kesulitan dalam menghadapi anak tersebut dalam pembelajaran kelas, seperti itu ya, Bu? Ya, benar sekali, Bu Rus. Coba ceritakan, Bu, bagaimana atau apa hal yang bisa membuat Ibu mengalami kesulitan tersebut, Bu? Seperti ini, Ibu, di dalam kelas anak saya ini tidak mau belajar, dia hanya duduk dan, hanya menulis dan menulis pun dia hanya sesuka hatinya, Bu, gitu. Saya suruh tulis yang di papan tulis, dia hanya menulis sebentar, habis itu dia, ogah tidak ogah lagi menulis, Ibu, dan malas untuk mengerjakan sesuatu. Saya sudah mencoba beberapa metode, Ibu, tapi dia tetap tidak tertarik dengan metode yang saya lakukan ini, Ibu. Oh, begitu, Bu, saya paham maksudnya, Bu. Terus, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi situasi itu? Yang sudah saya lakukan, Ibu, di kelas, di dalam kelas saya, Ibu, saya sudah, melakukan metode seperti bermain sambil belajar, seperti itu, Ibu. Saya juga mencoba, untuk melihat membuat metode pembelajaran dari YouTube atau dari, internet, Ibu, supaya lebih menarik perhatiannya untuk belajar sehingga dia tidak bosan, Ibu. Tapi, itu hanya sebentar saja, Ibu, seperti itu. Oh, itu sudah bagus sekali Bu, yang sudah Ibu, laksanakan untuk menghadapi situasi itu. Nah, tapi walaupun begitu, Bu, coba kita cari solusi sama-sama ya, Bu, dalam mengatasi masalah ini supaya bisa nanti Ibu tambahkan untuk dilakukan di waktu yang akan datang. Ya, baik, Bu Rus. Baik, Bu, mari sekarang coba dulu kita uraikan dulu kira-kira apa rencana dalam rencana diri Ibu dalam mencapai tujuan yang tadi? Rencana saya ke depannya, ya, Bu, saya ingin membuat anak tersebut lebih termotivasi lah, Bu, untuk belajar, lebih mau mengikuti kegiatan yang ada di dalam kelas bersama teman-temannya. Saya sudah mencoba berbagai, metode, yaitu belajar, sambil bermain, melihat, konten dari YouTube, terus, bermain games, yang yang ber yang
bermain games gitu Ibu, yang ada, kesinambungannya dengan materi saya, seperti itu Ibu. Jadi ini saya mau ingin targetkan, saya ingin belajar di luar kelas gitu Ibu, siapa tahu anak saya ini bosan Ibu, belajar di dalam kelas saja, seperti itu. Oh, itu sudah bagus itu, Bu, ada prioritas yang sudah Ibu rancang. Apalagi Bu, selain itu Bu, masih ada nggak Bu yang udah Ibu persiapkan sebagai prioritas dalam membuat rencana Ibu itu? Yang saya ingin rencanakan, yang menjadi prioritas saya ingin, melakukan kolaborasi dengan teman-teman saya Bu, di sekolah. Dengan, contohnya saya akan menentukan waktunya kapan mereka bisa belajar bersama dengan teman-teman lainnya, seperti itu Bu. Jadi, ada guru lain untuk mengajari dia yang barengan dengan saya, seperti itu maksudnya Bu. Jadi, dia tidak bosan hanya saya saja yang mengajar. Jadi, saya ingin melakukan aksi berkolaborasi dengan teman-teman supaya anak-anak juga lebih semangat untuk belajar karena sudah gabung dengan kawan-kawan yang lain. Seperti itu Bu rencana saya. Oh, itu sudah sangat hebat itu Bu, dan baik. Berarti Ibu di sini langkah pertama, berkolaborasi dengan rekan lain ya? Iya Ibu, berkolaborasi dengan guru lain. Di luar lapangan itu tadi ya Bu ya? Iya, di luar, kelas Ibu, supaya lebih memungkinkan tempatnya seperti itu Ibu. Jadi nanti Bu di luar lapangan itu sambil berkolaborasi dengan rekan sejawat itu langkah-langkah yang Ibu sudah buat itu lebih terstruktur dalam membuat rencana Ibu ini dan ininya Ibu punya tindak lanjut ya Bu? Iya Ibu, jadi, Iya eee, Bu. ya jadi, rencananya nanti itu Bu, kami akan melakukan di luar kelas, ada mulai dari ice breaking, games, terus bermain, bermain sambil belajar, baru pembentukan kelompok dalam, permainan dan belajar, seperti itu Bu. Jadi beragam kegiatannya Bu, sehingga anak-anak itu lebih semangat untuk belajar, seperti itu Ibu. Oh baik Bu, itu sudah sangat baik itu Bu. Ibu bisa sudah ambil sebuah tanggung jawab diri itu ini. Jadi masuk ke komitmen Ibu dalam membuat rencana ini Bu apa? Komitmen saya Ibu dalam rencana ini, saya ingin anak-anak itu Ibu dapat, mengikuti pelajaran yang saya berikan Ibu, baik itu dengan bermain, baik dengan, serius, tapi intinya mereka dapat mengikuti pelajaran tersebut Bu, sehingga mereka, ada bekal ya Ibu, ada yang mau dibawanya pulang kayak gitu Ibu. Tidak hanya dia duduk, hanya bermain-main di sekolah tanpa belajar. Jadi, saya selingi bermain-main dengan belajar, sehingga dia mendapatkan ilmu setelah pulang sekolah seperti itu Ibu. Jadi adalah yang dibawanya pulang seperti itu Ibu. Oh bagus sekali itu Bu. Berarti Ibu di sini tadi Ibu sudah minta bantuan dari sejawat. Baru ada bantuan lagi untuk rekan peserta didik yang lain. Selain Ibu apa ada lagi? Apakah yang bisa Ibu jadikan sebagai Ibu ini Bu? Selain itu Bu, saya ingin meminta, kesediaan kepala sekolah untuk melakukan, kolaborasi belajar di sekolah ini Ibu, bersama-sama. Saya ingin kepala sekolah itu ikut andil dan mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan kolaborasi belajar sambil bermain di luar, kelas, seperti itu Ibu. Baik Bu, saya yakin dukungan kepala sekolah itu juga membantu dan memotivasi Ibu ya Bu ya? Iya Bu. Iya Bu. Berikutnya bagaimana tindak lanjut dari kegiatan kita ini Bu? Apakah Ibu sudah merasakan atau menemukan solusi yang bisa mungkin mencerahkan dan mengatasi masalah yang Ibu hadapi itu Bu?
Oh, iya Bu, terima kasih Bu Rus, saya berdiskusi bersama Ibu untuk menyelesaikan masalah saya sudah mendapat gambaran ke depannya apa yang akan saya lakukan di sekolah saya dan ataupun di kelas saya untuk murid saya ini, Ibu. Baik Bu, setelah melalui proses kita ini Ibu menemukan feedback atau menemukan solusi untuk Ibu lakukan dalam mengatasi masalah yang Ibu tadi ceritakan dengan kita Bu. Tetap fokus Bu supaya yang Ibu inginkan anak kita atau peserta didik yang Ibu bimbing itu menjadi berhasil. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, terima kasih Ibu, Bu Rus atas masukan yang Ibu berikan kepada saya. Iya, sama-sama Bu. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Rus.